itu ternyata tiga aspek ini, baik emosional, spiritual, kemudian juga dengan intelektual, itu kematangannya letaknya di usia 40 tahun. Ini yang paling bisa ya tersinergikan ketiga bagian ini. Ini pada umumnya ya. Walaupun nanti ada juga yang bisa mengalami percepatan-percepatan. Ya, ada percepatan-percepatan, tapi barangkali juga percepatan ini tetap saja tidak bisa menghadirkan satu ideal yang sepenuhnya. Ya, misalnya begini, ini oke, matang secara akal, secara roh, ya. Secara fisik dia masih usia sekian tahun. Kalaupun dibandingkan dengan yang di atasnya masih kuat yang di atas, boleh jadi demikian, gitu kan? Nah ini, jadi ada saja sisi bagian-bagian tertentunya tetap yang membutuhkan fase kematangan secara menyeluruh. Nah pada umumnya kekuatan ini asyuddah bisa disinergikan itu dalam usia 40 tahun. Jadi ini sudah siap, ini siap, ini siap. Makanya di sini ketika mencapai usia kematangannya yang bisa menyinergikan tiga bagian ini. Ya, falamma balagha asyuddah, jadi ketika sudah sampai kepada tiga tahap ini bisa disatukan keseluruhannya, ya usia berapa? 40 tahun. Nah, ini kalau sudah mendekati usia-usia ini atau bahkan sudah ada di sini atau melewati ini harus memperbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Apa doanya? Ya, kalau Rasulullah kan turun wahyu tuh, ya kan? Nah, kalau kita minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Sampai ke wa aslih li fi dzurriyyati dan seterusnya. Jadi, yang kita mintakan pertama kita memohon dengan syukur dulu, ini adabnya. Saya nggak akan terlalu panjang di sini, ya cuma akan memberikan gambarannya aja. Syukuri dulu nikmat perjalanan hidup sampai ke usia ini. Betapapun dapatnya, ya kan? Syukuri semuanya. Terima kasih Allah memberikan kesempatan kehidupan berdasarkan ajal dan seterusnya sehingga sampai ke masa ini. Ya kan? Kemudian yang paling menarik juga kita meminta kepada Allah supaya semua keberkahan yang diberikan ya disematkan pula pada orang tua. Karena nggak mungkin bisa sampai ke sini dengan baik kecuali peran-peran orang tua yang telah Allah tetapkan. Ya, dan boleh jadi ini isyarat juga semua kesuksesan, kelapangan yang disyukuri itu ya syukur hartanya meningkat dengan luar biasa, kedudukan bisa tinggi, ilmu bisa luas, kan? Disertakan orang tua di situ, memberikan kesan kepada kita boleh jadi saham orang tua itu lebih banyak dibandingkan dengan ikhtiar yang kita nilai bahwa itu adalah peran kita. Ya, mungkin orang tua dulu yang banyak bermohon kepada Allah, bangun tahajud, bahkan sampai dengan kini. Ya, bangun tahajud, minta sama Allah zikirnya dikhususkan untuk kita supaya bahagia. Kadang-kadang ada yang berkata, ya Allah jadikan anakku lebih baik daripada aku saat ini keadaannya. Jadikan tempat tidurnya nyaman, anak-anaknya, cucu-cucuku ya Allah jadikan mereka semua lebih baik daripada keadaanku saat ini secara ilmu, secara harta. Ya, ayahnya yang peluh dengan keringat, mencangkul di sawah dan sebagainya, mohon kepada Allah berikan harta yang layak kepada anakku supaya nggak mencangkul seperti aku dan sebagainya. Itu yang sampai menggoyang arsy itu yang menjadikan langkah kehidupan anak jadi mudah. Karena itu saya sering katakan boleh jadi saham orang tua itu 70%, anaknya cuma 30 gitu. Nah, kesadaran ini yang ingin dibangun oleh Al-Quran. Syukuri nikmat, sertakan orang tua. Makanya nanti ada kaidah infak untuk orang tua di Quran surah kedua ayat 215 yang sifatnya mengikat, sangat lekat sekali. Nanti itu bahasan terpisah. Nah, yang ingin saya katakan adalah ini kaitannya ketika sudah tuntas mensyukuri nikmat ini dapat di sini, lalu apa yang terjadi? Wa an a'mala shalihan tardah. Amal saleh ini perbuatan. Ya kan? Yang diridhai. Wah, ini dalam sekali nih. Dalam sekali. Masih ingat pembuka ayatnya? Wassainal insana. Ya, kami wasiatkan kata Allah, ya dengan segala keagunganku, ya kan? Ku tegaskan kepada semua manusia. Ini alif lam ini mengikat kepada setiap manusia tanpa kecuali, istighraq sifatnya secara personal. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, rasakan oleh jiwa kita itu sedang dikhitab oleh Allah. Ini ayat untuk kita nih. Ya, kita sedang mendengarkan firman Allah, Allah menyampaikan kepada kita gitu kan. Nah, jadi ini kita yang ditujukan setiap personal. Kata Allah, aku berikan pesan yang tegas, gitu kan? Ya, pesan singkat, padat, tegas yang sangat penting sampai disertakan keagungan Allah Subhanahu wa taala menggunakan ini ta'zimun nafsi, li ta'zimi sya'ni. Ini insan menunjuk pada setiap manusia dengan totalitas aktivitas. Aktivitas itu kan disebut dengan amal kan? Perbuatan itu amal. Nah, jadi ini halus tapi dahsyat sekali. Singkat tapi padat isinya. Ini ada satu pengingat yang sangat tajam. Saya tidak katakan sindiran ya, tapi pengingat yang sangat tajam. Karena fungsi Al-Quran kan zikir. Zikir itu pengingat, mengingatkan. Ya, ya kalau merasa tersindir berarti ada yang keliru kita.
Ya, ada yang keliru ya. Perhatikan baik-baik. Sampai 40 tahun ini, tuh. Kan kita beraktivitas dari mulai balik. Ukuran balik kan sekarang bisa berbeda-beda ya. Kalau perempuan sudah masuk kepada masa haidnya, dia sudah masuk balik. Laki-laki bermimpi atau ada usia kematangan dalam nalarnya masuk balik, ya kan? Nah, dari balik itu taruhlah kalau kita ambil rata-rata misalnya ke 13 tahun sampai ke 40 tahun, berarti kan ada 27 tahun kan, kurang lebih. Nah, itu perbuatan setelah dia balik, masa balik itu kan mulai tercatat tuh. Ya, mulai ada hisab, tercatat, dan seterusnya. Ini sampai ke 40 tahun, ya kurang lebih 20-an tahun lebih itu, kan sudah berbuat banyak hal nih. Sudah soleh belum? Jangan-jangan dikasih usia 40 tahun kan, amalnya belum soleh tuh. Belum baik. Masih aja kesenangannya ngelihat yang haram. Masih terlibat mendengar yang haram. Kumpul-kumpul di tempat yang haram. Ya, padahal belum tentu ini semua orang bisa mendapati kematangan usia ini. Ya, ada yang bahkan menghadap kepada Allah sesuai dengan ajalnya, meninggal di usia yang sangat dini, hilang nolnya 4 tahun sudah meninggal dunia. Ada yang di kandungan 4 bulan sudah kembali kepada Allah. Bahkan yang dahsyat 4 tahun tuh meninggalnya dalam keadaan hafal Quran. Ya, ini dikasih 40 tahun, bahkan lebih daripada itu. Dan untuk sekedar baca pun masih belum bisa mampu ya untuk mengerjakan itu. Masih belum mampu untuk mengerjakannya. Nah, ini disentuh oleh Al-Quran. Kamu ini butuh berapa tahun lagi untuk jadi saleh? Kenapa masih salah saja? Ya, mau sampai kapan taubatnya? Matanya apa mau digunakan seperti itu saja? Telinganya mau begitu saja? Langkahnya begitu saja? Dikasih amanah dengan harta, malah bukan digunakan pada yang soleh, tapi pada yang salah, gitu kan? Ya, alih-alih dipakai beramal, malah dipakai riya, ya kan? Ya, Allah kasih kaya itu, kaya ingat, bukan ingin menunjukkan Anda itu berlebih harta, bukan, tapi supaya dipakai beramal. Karena mungkin orang lain tuh sudah lebih unggul dibandingkan Anda amalnya. Dia bisa bangun malam, bisa tahajud, bisa puasa, ya. Ada sosok-sosok yang mungkin belum bisa nyusul itu, tahajud belum bisa sehusyuk itu, puasa belum bisa serajin itu, dikasih oleh Allah harta. Ya, semakin meningkat untuk menyaingi yang itu, fastabiqul khairat, ningkatkan lagi. Nah, betapa banyak orang-orang yang diberikan kesempatan lewat harta benda nggak bisa maksimal jadi saleh. Lewat kedudukan, padahal bisa dengan tanda tangan memuat, ya, waktu-waktu sholat bagi umat Islam itu harus ditunaikan dengan baik dulu. Berhenti dulu, jeda pekerjaannya, ya, tunaikan sholat terlebih dahulu. 5 menit diberikan kesempatan. Itu cuma modal tanda tangan. Di bawahnya ada ribuan karyawan, 5.000 karyawan yang muslim misalnya, mendapatkan instruksi itu, mereka sholat jamaah, dapat pahalanya. Mumpung masih dapat kedudukan, cuma modal tanda tangan aja. Begitu selesai kedudukan, dia selesai. Nggak punya kuasa lagi. Ya, maka sepanjang mendapatkan amanah kedudukan, pakai yang baik-baik. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan berikan izzah, angkat. Ini saleh. Ya, ada kalanya orang sudah beramal soleh, merasa amalnya benar, belum tentu diridhai. Memang bagus, sudah banyak sholat. Berapa di antara sholat itu yang benar? Berapa yang ada riyanya? Bukan? Berapa yang tidak khusyuknya? Kemudian betul infak, kelihatan rajin. Berapa yang ikhlas dari infak itu? Berapa yang ada riyanya? Berapa yang nggak bagusnya dan sebagainya? Itu masalahnya seringkali ada di sini. Ya. Masa sudah beramal pendahuluan sampai matang, sudah 40 tahun lebih, masa sudah 70 tahun masih riya juga? Ya, masa sudah 60 tahun masih nggak ikhlas juga dan sebagainya? Mau sampai kapan gitu? Ya, karena itu kita minta bimbingan kepada Allah supaya satu, dikuatkan amalan kita menjadi saleh, diridhai, dan terwariskan itu sampai keturunan. Wa aslih li fi dzurriyyati, terwariskan sampai keluarga besar, sampai keturunan.